Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saudara-saudara, sobat sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar, saudara sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kali ini kita bicara tentang zalim ataupun kezaliman. Nah ini. Jadi bagaimana kezaliman itu, saudara sekalian, itu sangat besar efeknya, ya, pengaruhnya bukan hanya kepada diri kita pribadi, keluarga kita, tetangga, tapi juga dalam lingkup yang lebih besar dalam bernegara. Jadi bagaimana efek kezaliman itu? Kezaliman bisa menghancurkan pribadi, keluarga, apalagi sebuah organisasi, bahkan negara, ya. Dengan kezaliman negara bisa hancur dan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, kezaliman itu apa sih, gitu ya. Kezaliman itu adalah sesuatu, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, gini ya, misalnya A misalnya di sini, B di sini, C di sini, D pasangannya ini, tapi tidak dengan semestinya, ya. Tidak ditaruh di tempatnya, pasangannya pun bukan dipasangkan dengan jodohnya, pasangannya, begitu. Sehingga terjadi kekacauan, ya, ketidakjelasan, begitu. Ya, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Bisa juga kezaliman itu menambah atau mengurangi, ya. Menambah hak orang, menambah jatah seseorang padahal itu bukan haknya, begitu ya, atau mengambil hak seseorang padahal itu bukan haknya, gitu ya, mengambil atau mengurangi hak-hak seorang. Ya, bisa dalam macam-macam lah, dalam hukuman, begitu, dan lain sebagainya. Kita menambah padahal itu tidak semestinya, begitu, atau mengurangi yang tidak harus dikurangi, begitu, atau merubah yang hak menjadi yang batil, ya. Bagaimana kebenaran dirubah menjadi kemaksiatan, kemungkaran, begitu ya. Bahkan kemungkaran dirubah menjadi seolah-olah dia baik dan ma'ruf, begitu. Itulah, saudara sekalian, ya, antara makna daripada kezaliman itu. Maka banyak hal-hal, ya, yang bisa kita lihat di sekitar kita. Bagaimana kezaliman, ya, termasuk juga kezaliman itu menyakiti hati seseorang, begitu ya. Atau tidak memberikan haknya seseorang, begitu, melukainya, apalagi mengkriminalisasi, ya, memojokkannya, melukai, ya, bahkan sampai membunuh dan sebagainya. Termasuk juga dalam kezaliman itu adalah menyampaikan janji-janji, ya, tapi janji-janjinya palsu, ya, bodong, gitu ya. Janjinya hanya untuk memikat saja, begitu. Itu juga tidak boleh, ya. Termasuk juga dalam mengambil hak, mengurangi hak tadi. Kalau sekarang kita tahu dengan istilah korupsi, gitu. Ketidakadilan juga merupakan kezaliman, ya. Khianat, tidak amanat dalam berbagai urusan, ya, apalagi jabatan, itu juga termasuk dalam kezaliman. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yumli liz-zalim hatta iza akhazahu lam yuflithu. Yang menarik, saudara sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kadang memberikan waktu, mengulur-ngulur kepada pelaku-pelaku zolim, ya, dan kezoliman juga diberikan Allah ruang dan kesempatan untuk bertahan di muka bumi ini, ya. Dan orang-orang yang zolim diberikan Allah kesehatan, kesuksesan, harta yang banyak, ya, tenaga yang kuat, begitu, temannya banyak, kelompoknya banyak. Karena disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad, Innallaha la yumli lizolim. Allah itu memberikan waktu, mengulur waktu, memberikan kesempatan, ya. Maka jangan heran, saudara-saudara, kok kezuliman kok nggak hilang-hilang, gitu ya.
orang-orang yang hianat, ketidakadilan kok nggak berakhir di muka bumi ini, gitu ya. Karena memang Allah itu memberikan ruang dan waktu hatta iza khazahu lam yuflithu, tapi ada nanti waktunya di saat Allah mengambil ya, di saat Allah memukul, di saat Allah menghentikan, di saat Allah menimpakan musibah, ya menyikat habis kezaliman orang-orang yang zalim itu. Di saat itu mereka tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, untuk meminta maaf, untuk bertobat. Dan waktu itu mereka tercengang ya, wah ternyata begini begitu. Nah, itu saudara sekalian, maka kita berusaha memang ya, bagaimana ketidakadilan, kezaliman, kita berusaha bagaimana itu hilang ya, dengan menyampaikan kebenaran-kebenaran, dengan mengkritik, dengan berdakwah lewat dakwah, lewat apalagi kelompok dan lain sebagainya. Itu kita berusaha untuk kita lawan dan sebagainya. Tapi kalau memang dia berjalan juga, nanti ada saatnya. Memang Allah membiarkan tadi itu ya, kezaliman itu memberi ruang dan waktu, tapi ada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi kezaliman dan menghabisi mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman, sehingga mereka juga nanti ada waktunya mereka terbelalak, bingung. Ya, wah ternyata aku memang salah begitu ya. Ternyata aku, dan di saat itu tidak ada ampun bagi mereka. Baik saudara sekalian, sobat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Hud ayat 102 ya. Dalam surat Hud 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ahzu rabbika iza akhazal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan hukuman kepada satu kuro. Kuro itu adalah tempat daerah, bahkan negara. Begitulah bagaimana Allah menimpakan ya azab kepada satu negara. Kenapa? Karena negara itu zolimatun. Negara itu negara yang zolim, pemimpinnya zolim, penguasa-penguasanya zolim, orang-orang kayanya zolim, penegak hukumnya zolim, semuanya zolim, berlaku zolim. Maka begitulah Allah mengambil ketika Allah memberikan azab ya, menghabisi negara itu. Inna ahzahu alimun syadid, dan di saat itu azab Allah sangat perih, sangat berat, tidak bisa dihindari, tidak bisa, siapapun tidak bisa mencegahnya, teknologi sehebat apapun, persenjataan sehebat apapun, kalau Allah sudah memberikan azab saudara sekalian kepada satu negeri, maka tidak bisa dicegah dan dilawan. Itu disebutkan dalam surat Hud, menguatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW di atas tadi. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ya dalam surat Ibrahim ayat 42. Di sana Allah menggambarkan bahwa kita ini tidak usah putus asa dan merasa kapan sih Allah gitu ya, kapan sih Allah menurunkan orang-orang yang baik, orang-orang yang adil, menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman. Karena memang dunia ini adalah ujian, tempat kita ya, siapa yang terbaik di antara kita, siapa yang lebih amanat, siapa yang lebih adil, siapa yang bisa beramal soleh. Memang tempat ini ajangnya, ujian, dan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dari amal kita. Maka saudara sekalian, tidak usah takut ya, karena orang yang zalim itu tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah meri ya, wah gimana sih orang yang zalim ini tidak bisa dijerat hukum ya, orang yang tidak adil kita sulit memperingatinya, siapa sih yang bisa menghukumi mereka. Oke, kita berusaha ya, kita berusaha mengkritisi, mendakwa kalau ada orang-orang di sekitar kita yang tidak
yang zolim melakukan kezoliman. Kita sudah berusaha tapi juga tidak berubah. Tidak usah takut saudara sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kita mengira bahwa Allah itu lalai, lupa dari orang-orang yang zalim. Allah tahu semua perbuatan mereka. Allah mencatat perbuatan mereka, dan suatu saat Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Innama yu'akhirum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya mengakhirkan. Ini dia. Allah hanya mengakhirkan azab bagi mereka sampai nanti datang suatu hari di mana mata manusia ketika itu terbelalak, mata orang-orang yang zalim, orang yang tidak adil, orang yang melakukan semaunya sendiri dengan kekuasaannya, dengan kepintarannya, dengan hartanya. Suatu saat memang mereka diulur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datang suatu hari di mana mata mereka terbelalak. Ternyata begini, mereka gemetaran, muka mereka pucat. Nah, saudara sekalian, itu janji Allah Subhanahu wa taala, muhti'ina mukni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka waktu itu mereka tergesa-gesa. Kapan itu? Besok di akhirat. Mereka dipanggil, kemudian mereka tergesa-gesa memenuhi panggilan itu. Kemudian pandangan mereka ke atas, menunggu peradilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi layar tadu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak berkedip, mata mereka terbelalak, tapi terbelalak dengan kosong, hati mereka pun kosong, ketakutan, pucat. Kapan itu? Besok di peradilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka kuat di dunia ini, mereka perkasa di sini, tidak ada hukum yang bisa menjamah mereka, tapi besok di akhirat, Malik Yaumiddin, hanya Allah yang berkuasa waktu itu. Kita tidak manusia sehebat apapun di dunia ini, tidak punya kekuasaan di sana, ya. Apalagi ini tangan manusia, kaki manusia yang dulu di dunia hebat, keren, dia punya pasukan yang hebat, besok di dunia tidak, besok di akhirat tidak bisa melakukan apa-apa. Sadarlah kita ini, wah saudara sekalian, ya. Maka kalau di antara Anda ada yang jadi penguasa, sadarlah, ya. Hidup ini tidak lama, sebatas umur kita. Ada saatnya kita tak berdaya, gitu ya. Kalau kita tak terjamah di dunia ini, besok ada pengadilan lain yang akan mengadili. Nah, itu dia saudara sekalian, maka mari kita berhati-hati, ya. Nah, mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kezaliman, ya, segera berakhir, paling tidak terkurangi gitu. Dari muka bumi ini, khususnya dari negara kita ini. Dari negara kita ini, ya, sehingga keadilan bisa ditegakkan dan kita bisa merasakan kehidupan yang nyaman. Gitu. Baik, begitu ya, saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya tadi, ya, dan kita termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu saudara sekalian, kurang lebih ya saya mohon maaf. Dari pembacaan, penyampaian dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Oh ya, jangan lupa ya, di like, subscribe, di share. Ya, saya tidak minta-minta banget gitu ya, tapi kalau bisa silakan. Baik saudara sekalian, sampai ketemu kembali.